Hai, selamat datang kembali. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang etika penggunaan informasi. Hah? Etika? Emang kalau kita ngambil atau ngutip sebuah informasi tuh harus ada etikanya? Terus, gimana cara mengelola dan menggunakan informasi yang benar, yang sesuai etika yang berlaku? Nah, penasaran kan? Penasaran? Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, langsung aja just check it out. Jadi di video kali ini kita akan bakal ngebahas tentang plagiarism. Ada yang tahu plagiarism nggak? Jadi plagiarism itu adalah penciplakan yang melanggar hak cipta. Itu menurut KPBI. Plagiarism ini itu mempunyai beberapa tipe-tipe. Menurut Sulistyo pada tahun 2011 ada plagiarism kata demi kata. Di sini penulis menggunakan kata-kata penulis lain yang sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua ada plagiarism atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup dan tanpa menyebutkan sumbernya yang sah secara jelas. Yang ketiga ada plagiarism kepengarangan. Penulis di sini mengakui sebagai pengarang karya tulis milik karya orang lain. Yang keempat ada self-plagiarism. Penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Dan plagiarism ini juga mempunyai dasar hukum yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dan orang yang melakukan plagiarisme akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berlaku. Nah, buat kalian saat menulis agar tidak terkena plagiarisme, di sini kita akan ngebahas tentang tips-tips menghindari plagiarisme. Yang pertama, melakukan pengutipan dengan benar. Melakukan pengutipan dengan benar itu yang bagaimana? Nah, melakukan pengutipan dengan benar yaitu menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Kemudian, melakukan parafrasa dengan tetap menyebutkan sumbernya. Nah guys, agar dapat menghindari plagiarisme, kalian dapat menaati aturan kutipan dengan benar. Di sini, kami merekomendasikan kalian untuk membuat kutipan dengan menggunakan referensi Manager Mendeley. Apa itu? Jadi, Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Elsevier yang digunakan untuk mengelola, membagi, dan mencari karya tulis ilmiah yang dilakukan secara online. Oke guys, di sini akan dijelaskan mengenai tutorial penggunaan Reference Manager Mendeley. Nah, yang pertama kita harus menginstal terlebih dahulu. Buat akun dan unduh Mendeley melalui link di sini. Kemudian, menambahkan folder baru. Klik Create Folder yang ada di sebelah pojok kiri atas. Tulis nama folder yang akan dibuat. Kemudian, menambahkan file dokumen ke dalam folder Mendeley. Nah, untuk memasukkan file ke dalam folder yang ada di Mendeley dapat dilakukan dengan pilihan metode berikut. 1. Nah, untuk memasukkan file ke dalam folder yang ada di Mendeley dapat dilakukan dengan pilihan metode berikut. 1. Metode drag and drop file. Langkahnya yaitu 1. Cari dokumen pada salah satu portal jurnal, kemudian unduh dokumen yang didapatkan, cari dokumen yang sudah diunduh pada folder di komputer, seret dan jatuhkan dokumen pada folder yang ada di Mendeley. Metode yang kedua, input the DOI atau Digital Object Identifier dokumen. Langkah pertama, cari dokumen pada salah satu portal jurnal, temukan DOI dokumen yang didapatkan, kemudian disalin. Buka aplikasi Mendeley, kemudian buka folder yang akan dimasukkan dokumen. Klik Add, lalu pilih Add Entry Manually.
pilih jenis dokumen dan tabel DOI yang sudah disalin, kemudian klik save. Metode yang ketiga yaitu input manually. Langkahnya, cari dokumen pada salah satu portal jurnal, buka aplikasi Mendeley, kemudian buka folder yang akan dimasukkan dokumen, klik add lalu pilih add entry manually, isi kolom-kolom yang tersedia seperti judul, pengarang, kota terbit, dan lain-lain, kemudian klik save. Nah, kemudian ada metode input from Google Scholar. Langkahnya, cari dokumen pada Google Scholar, klik tanda kutip yang ada pada bagian bawah dokumen, arahkan kursor pada tulisan big text, kemudian klik kanan dan pilih save link as dengan tipe dokumen teks dokumen. Buka folder yang akan dimasukkan ke dalam di Mendeley, kemudian drag and drop dokumen di halaman Mendeley, maka akan muncul metadata dokumen yang ditemukan pada Google Scholar. Kemudian, mensitasi dan membuat daftar pustaka. Sitasi. Langkah mensitasi. Yang pertama, buka halaman Microsoft Word baru. Tulis kata atau kalimat yang ingin disitasi. Klik Insert Citation pada menu Reference. Kemudian, pilih Go to Mendeley, lalu pilih jurnal yang disitasi dan klik Cite atau tulis nama pengarang, kemudian pilih jurnal yang disitasi dan klik Save. Hasilnya akan otomatis ditambahkan di halaman Microsoft Word. Untuk membuat daftar pustaka, buka halaman Microsoft Word yang ingin ditambahkan daftar pustaka, klik Insert Bibliografi pada menu Reference. Daftar pustaka akan otomatis ditambahkan di halaman Microsoft Word. Nah, jadi itu dari terkait plagiarism, tips agar menghindarinya, hingga tutorial penggunaan Reference Manager Mendeley. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya, biar gak ngelakukan plagiarism lagi waktu mengutip artikel untuk membuat tugas kalian. Nah, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Dah.